Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cek sound saya, cek sound ini Pak. Semangat masih ada kataran ini baru 2 hari subuh. Katong lia saja Masya Allah, bulu badang merinding ini. Bukan karena banyak, subah kurang. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Imam, Bapak sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Ki Haji Uso, Bapak sekalian, jamaah yang sama-sama harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan puasanya itu ibadah ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain itu orang bisa pencitraan. Puasa tidak bisa pencitraan. Salat misalnya, orang bisa pencitraan, dia rajin ketika ada bapak mantunya. Bisa Pak. Mengaji juga begitu, bisa pencitraan. Ada orang, terhadap orang, badiam-badiam, begitu ada orang kasih naik suara. Zakat juga begitu, orang kaya bisa pencitraan Pak. Tapi puasa tidak bisa. Puasa ini ibadah khusus. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu, pelaku puasa dan Allah. Karena itu puasa ini ada 2 kriteria yang bisa menyebabkan nilai puasa itu ada. Mulai kita setelah pasca sahur tadi sampai dengan nanti mau berbuka puasa, mulai sekarang dinilai. Sekarang ini mulai dinilai nih. 14 jam kurang lebih ke depan. Mau dinilai siapa yang puasanya benar. Setiap detik dinilai Pak. Karena itu kata Nabi, hati-hati. Banyak orang berpuasa, kam min siam laisa lahu. Banyak orang yang berpuasa tapi sing dapat apa-apa, terdapat apa-apa. Hanya lapar saja. Karena apa? Karena dia kosong di penilaian 14 jam kurang lebih. Kosong di tengah. Dia hanya sahur menunggu berbuka. Nah itu aneh Mak. Ada orang sahur sambil main judi online. Tunggu buka puasa main game. Tidak dapat apa-apa Pak. Sungguh tidak dapat apa-apa. Karena itu sekalian, ini perlu ada 2 kriteria yang orang puasanya akan diterima, yang membawa pelaku puasanya sampai kepada takwa. 2, pertama, imanan, dengan iman. Yakin yang benar, ini perintah Allah, ini saya punya kebutuhan untuk ibadah, bukan untuk siapa-siapa. Itu dulu Pak. Kalau tidak nanti puasa hanya menggugurkan kewajiban. Syukur-syukur masih menggugurkan kewajiban. Ada yang main-main dengan puasa Pak. Apalagi anak-anak kita di belakang ini, anak-anak Pak. Saya teryakin juga enggak puasa Pak. Apalagi di Sorong ini kan lagi ekstrim cuaca kan? Ekstrim cuaca Pak. Di siang hari jam 12 dong senang datang Masjid Al-Akbar. Ada AC-nya, air wudunya bersih. Begitu dia wudu Pak, dia masuk kumur-kumur tidak ada yang keluar. Yakin Pak. Kualitas puasa maka di 14 jam ini yang menentukan kita ini puasa dapatnya 100% atau ada yang cuma 50%. Bahkan ada memang tidak dapat apa-apa. Maka yakin yang benar, ini perintah Allah. Perintah Allah ini tidak menyusahkan. Jangan orang balasan, aduh saya tidak puasa, kenapa tidak sahur? Saya tidak puasa karena ini ada sakit gigi. Saya tidak puasa ada flu sedikit. Perintah Allah, jangankan dalam sunnah Nabi saja ada kejayaan dan kemuliaan, apalagi ada dalam perintah Allah SWT. Yang kedua, supaya 14 jam ini berkualitas, maka kata Nabi SAW, setelah beriman, maka yang penting adalah kehati-hatian. Imanan wahtisaban. Ihtisab. Hati-hati. Jangan makan, makannya terjelas dari mana Pak? Ini kita umat Islam ini Pak, banyak kita persoalan dimakan Pak. Kenapa doa Imam Ghazali mengatakan salah satu penyebab doa yang tidak diijabah oleh Allah karena salah dalam makan Pak. Makan umat Islam ini hancur Pak.
Kita juga mendidik anak-anak kita itu makan sosis, Pak. Sosis itu makanan tidak sehat. Kita tidak tahu dari mana prosesnya sosis itu, Pak. Coba Pak buka YouTube, Pak. Anak-anak dia akan makan sosis, apalagi kalau menganjurkan sosis panggang. Ayam kita juga bermasalah, Pak. Bapak beli ayam di pasar itu ayam matinya 3 kali, Pak. Dari ayam mas datang dari kandangnya dia begut ini sampai di pasar itu cuma diputar lehernya baru dijual, Pak. Pedagang pasar ayam di pasar rata-rata umat Islam, tapi yang punya ayam bukan orang Islam. Yang pengusaha ayam potong bukan orang Islam, Pak. Belum lagi daging-daging curian, Pak. Orang curi di ayam mas kabupaten itu, Pak. Sapi itu dicuri hanya dipotong kakinya, ambil bawa lari jual di pasar. Makan kita itu berpengaruh, Pak. Maka umat Islam dilatih dengan berpuasa, hati-hati dengan makan. Jangankan milik orang lain, milik kita di siang hari akan menjadi haram. Puasa akan batal bila kita makan di siang hari. Itu bila kita hati-hati, Pak. Maka melatih anak-anak kita juga, kita ini makan. Masuk di supermarket itu makanan jangan suruh mereka pilih saja, Pak. Sekarang ada scan barcode, Pak. Barcode itu bisa di-scan. Bapak bisa scan ini makanan halal atau tidak. Itu terbaca. Makanan ini diboikot atau tidak. Harus update, Pak. Punya HP dipakai hanya untuk nonton akun, nonton aplikasi, nonton TikTok. Tapi tidak untuk manfaat untuk agama. Hati-hati dengan makan kita. Maka puasa melatih. Nah, makan kita setelah sahur sampai dengan berbuka nanti ini ada penilaiannya. Maka hati-hati sekali, Pak. Mata hati-hati, bicara hati-hati. Jangan baru puasa kedua, baru puasa kita punya statusnya mengerikan, Pak. Status di Facebook, status di story, WA. Jadi semua kita bikin. Ada juga yang paling sadis, Pak. Baru puasa kedua dia sudah kasih status, alhamdulillah puasa sudah 2 hari. Hei, belum tahu puasa diterima atau tidak dia berbuat alhamdulillah, Pak. Istighfar, beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan puasa kita kemarin itu tidak diterima, Pak. Kosong, tidak bernilai. Kenapa? Karena 14 jam ini kita tidak menjaga, Pak. Puasa yang benar akan menjadikan pribadinya terjaga, Pak. Jadi puasa ini totalitas menyempurnakan, Pak. Kalau sholat ini untuk menghubungkan, sholat itu adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang beriman. Tapi puasa totalitas menyempurnakan menjadi pribadi yang taat secara pribadi dan kesolehan. Secara sosial terbentuk, lahir batin terbentuk secara sempurna dengan puasa. Sekali yang berbahagia, maka orang berpuasa ini akan membawa dia menjadi pribadi yang sempurna itu tadi. Pribadi yang sempurna itu menjauhkan diri dari sifat-sifat selain manusia. Karena di dunia ini ada kurang lebih 24.000 makhluk ciptaan, 15.000 penciptaan makhluk manusia di antaranya. Manusia ini masuk spesies yang luar biasa, yang dimuliakan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Tapi manusia ini bila taat kepada Allah akan diangkat derajatnya. Ketaatan yang paling tertinggi itu takwa. La'allakum tattaqun, itu adalah makam tertinggi bagi seorang manusia. Itu sudah tidak ada, Pak. Kalau orang takwa, maka kata Allah janji kepada orang bertakwa, innallaha ma'al muttaqin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang bertakwa. Sempurna, Pak. Maka dia dalam hidupnya akan terjaga, Pak. Kalau tidak bermasalah, Pak. Bisa-bisa Petralite disulap jadi Petramax. Ini kejahatan-kejahatan yang terjadi, Pak. Kenapa? Karena jauh dari perilaku, Pak. Kita tidak tahu juga kita punya pom-pom bensin ini, Pak. Jangan-jangan juga didorong sulap dari Petramax jadi Petralite, Petralite jadi Petramax, Pak. Kenapa? Karena tadi, Pak, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena memang jauh daripada peradaban amaliyah itu sendiri. Sekali lagi, maka dua ini bila Bapak dan kita sekalian bisa jaga, Pak. Selama melaksanakan puasa, yakin menyempurnakan keyakinan terus kepada Allah, maka masjid akan penuh terus, Pak. Kita ini baru 2 hari, Pak. Subuhnya baru hari kedua ya, Pak Imam ya. Fenomena umat Islam, Pak. Fenomena yang menyedihkan, Pak. Saya tidak tahu kalau mungkin 10 hari terakhirnya tinggal 1 saf, 2 saf ini, Pak.
Saya bagaimana ya, sedih juga Pak, ketika bangun masjid ini kita punya prediksi nanti jamaah banyak. Masjid ini di atas, kalau jadi di atas kapasitas 6.000 Pak. Kalau jadi Pak, di atas kapasitas 6.000 jamaah. Sekarang berapa ribu Pak? Yang hadir berapa ribu nih Pak? Ini persoalan umat Pak. Kenapa kok Ramadan kita ini hanya bertahan di 5 hari pertama? Ini persoalan, mari kita sama-sama pecahkan Pak. Persoalan apa sebetulnya yang terjadi Pak? Apa masalah umat ini Pak? Sampai datang kiai besar-besar, bahkan banyak masjid Pak, ada sekitar 10 masjid yang datangkan mubalik dari luar. Saya tidak tahu nanti mubalik kembali itu apakah masjidnya penuh atau tidak Pak. Jangan cuma gaya-gayaan saja Pak. Kita buat tabligh akbar, datangkan mubalik besar-besar, itu bukan biaya besar, kecil Pak, biayanya besar. Adakah evaluasi umat Islam terkait persoalan ini? Sekali berbahagia, karena ukuran umat Islam itu dari masjid, bukan dari parlemen. Untuk apa kita berharap kita punya anggota DPR banyak di DPR? Tidak ada manfaatnya Pak. Yang kita berharap umat Islam banyak di masjid. Ada di masjid umat Islam. Sekali berbahagia, maka Ramadan ini hadir untuk penguatan itu Pak. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Karena dia terbiasa 14 jam menjaga diri amalnya, maka dia akan konsisten. Karena hanya orang yang istiqamah, yang sungguh-sungguh dalam amal agama itu sajalah yang akan dapat pertolongan Allah Pak. Orang istiqamah itu apa Pak? Dia tidak terkesan dengan suasana keadaan. Tetap taat kepada Allah. Kita malu hati Pak. Kita punya sepupu orang tua nih Pak. Pak Kiai Uso Pak. Nih, Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umur, berikan kesehatan kepada beliau. Mau badai, mau hujan, mau apa? Masjid Pak. Ini yang setua, yang masih muda. Alasan banyak, padahal kalau ke lapangan futsal mampu Pak. Jogging pagi 10 kilo mampu. Masjid cuma 1 kilo tak bisa datang, itu kan aneh Pak. Dengar konser jauh-jauh datang, dengar azan yang dekat masjid pura-pura tuli. Kondisi kita Bapak sekalian. Maka mari Pak, luruskan niat kita puasa ini untuk memperbaiki diri kita bersama. Maka kalau ingin memperbaiki, mari kita menjaga di 14 jam. Dari sekarang kita menjaga kualitas puasa kita Pak. Jaga kualitas puasa itu ada 3 Pak. Jaga kualitas puasa itu ada 3. Kalau 3 ini dia bisa jaga baik-baik, maka insya Allah akan memperbaiki puasa. Yang pertama yang perlu dijaga, sholatnya Pak. Sholatnya dijaga. Pastikan jangan ada orang puasa tidak sholat. Puasa tak sholat, tapi duduk main game berjam-jam bisa. Jangan pernah ada keluarga yang puasa, sahur sama-sama tapi tidak sholat. Yang kedua, kalaupun sudah sholat, perbaiki. Target sholatnya harus berjamaah di masjid. Di masjid Pak. Sholat di rumah, sholat fardu di rumah, Masya Allah, itu musibah Pak. Sholat fardu di rumah sendiri, Bapak ya Allah, memang mungkin diterima sholatnya Pak. Tapi keafdalannya dan keyakinan untuk bisa besar sempurna pahala itu. Kata sholat berjamaah saja ini Masya Allah belum tentu konsentrasi. Sholat berjamaah saja itu pikiran kemana-mana. Apakah lagi kalau sholat sendiri? Bisa bayangkan Pak? Yang kedua, setelah bisa sholat berjamaah, jaga sholat berjamaah subuhnya Pak. Kekuatan umat Islam di subuh berjamaah. Saya paling sering begitu Pak. Bukan di Jumat berjamaah, di subuh berjamaah. Kita lihat di Islam. Kalau kita lihat Islam, orang Islam di Jumatnya. Tapi kalau kita lihat orang beriman, di subuh berjamaahnya Pak. Lihat orang Islam di Jumat. Lihat orang beriman di subuh berjamaahnya Pak. Sekalian berbahagia. Ini pembiasan. Yang kedua, Pak. Yang kedua nanti kita lanjut di kesempatan yang berbahagia yang lain insya Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.